Jadi tidak ada yang mungkin kita kecewa, kita terlahir di keluarga yang mungkin broken home atau tidak harmonis antara orang tua kita, tapi ingat bahwa keberadaan kita di dunia ini sudah dalam rancangan Tuhan. Yang berikutnya kita lihat bahwa kelemahan bukan alasan untuk menolak panggilan. Ya, kita semua dipanggil oleh Tuhan. Coba kasih tahu, kita ngomong sama kamu dipanggil Tuhan. Apapun profesi kita nanti, mungkin kelas 12 yang akan sudah pergi, mungkin ada yang kuliah, ada yang kerja, ada yang lain sebagainya. Tapi semua ada di dalam panggilan Tuhan. Kita memahami sebetulnya itu adalah panggilan Tuhan. Jadi kembali poin yang kedua, ada kelemahan bukan alasan untuk menolak panggilan. Ya. Seperti yang Yeremia katakan, coba lihat di dalam ayat 6 sampai 8. Coba satu orang bacakan ayat 6 sampai 8. Firman Tuhan, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku masih muda. Akan tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun aku mengutusmu, haruslah kau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Terus? Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Coba, ada nggak ketika Yeremia dipanggil oleh Tuhan? Aku memanggil kamu untuk pergi ke menyelamatkan bangsa yang tegak tengah ini, bangsa Israel, umatku, kata Tuhan. Apa alasan? Alasan kelas. Alasannya Yeremia apa? Aku masih muda. Aku tidak pandai bicara. Apalagi? Apalagi? Merasa tidak layak. Merasa tidak layak karena dia masih apa? Masih muda. Dia tidak bisa bicara, dia mau disuruh menghadapi bangsa yang keras, baru nggak bisa ngomong. Tapi Tuhan katakan, kalau aku yang suruh kamu pergi, pergi. Aku menyertai kamu. Ingat, kalau kamu yakin Tuhan yang panggil kamu, apapun tantangannya, apapun persoalan yang kamu hadapi, kamu akan lewati karena Tuhan yang ada bersama denganmu. Amin. Amin. Yeremia, dia tidak bisa bicara. Mau disuruh hadapi ahli-ahli Taurat, orang-orang yang hebat. Orang yang tidak bisa bicara, kira-kira gimana? Kau kan? Disuruh hadapi orang-orang profesor, baru disuruh anak yang masih muda. Hei, kau baru kemarin sore aku udah makan asam garamnya dunia, kau baru kamu nasihatin kan? Benar gak? Masih muda. Firman Tuhan di Perjanjian Baru katakan, jangan orang menganggap kamu rendah karena kamu muda. Jadilah teladan. Nah, ini ada inti, jadilah teladan. Tapi dalam konteks ini di ayat 6 sampai 8, Yeremia merasa tidak pandai bicara. Dia merasa muda, tidak ada pengalaman untuk memimpin bangsa ini, untuk menegur bangsa ini, untuk membangun bangsa ini, nggak ada pengalaman. Ini dia merasa tidak layak, aku tidak layak Tuhan. Tapi Tuhan katakan, apa yang kusuruh, kerjakan. Kalau kamu yakin Tuhan yang panggil, kamu yakin ini Tuhan yang suruh, kerjakan. Ini harus kita pahami, mindset kita harus berubah. Kamu ke Jawa karena siapa? Kamu dari Pulau Burung karena siapa? Tuhan. Kamu yakin Tuhan sanggup menolongmu? Kamu terlalu muda loh. Kamu nggak ada pengalaman. Hah? Yakin gak? Aku yakin karena aku yakin Tuhan bersama dengan. Apa yang Daud katakan? Saudara-saudaranya bilang, "Ai Daud, kau kecil kayak gini gak pernah latihan. Mau lawan Goliat, kami saja yang hebat-hebat.
otot saja kayak katanya saudara-saudara bilang, saya saja yang tiap hari latihan. Kamu Daud hanya jaga kami dong bangun lawan Goliat. Kami saja takut kok. Apa yang Daud katakan? Aku datang bersama Tuhan. Kalah gak Goliat? Kalah. Apa yang menjadi persoalanmu di masa mudamu? Apa yang menjadi tantanganmu saat ini? Mari kau berkata, aku datang dengan kekuatanku sendiri, maka hancurlah kau. Nah, ya. Tapi ketika kau berkata, aku datang dengan dalam nama Tuhanku, ini kau persoalan. Pergi nggak persoalan? Tidak pergi. Tapi kamu bisa kalahkan. Jangan menghindar dari persoalan, dari masalah. Hadapi dan kau berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan kita pernah merasa tidak punya kekuatan, tidak punya. Allah kita hebat. Allah yang kamu sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Sudah teman itu. Allahmu hebat. Nah, jadi Tuhan menegaskan keberhasilan bukan dari kemampuan pribadi. Ingat, kamu bisa ada sampai saat ini semua karena Tuhan. Selalu katakan, aku bangun pagi ini karena Tuhan. Aku bisa sekolah hari ini karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Tuhan menegaskan keberhasilan bukan dari kemampuan pribadi, tapi kehadiran Tuhan yang membuat kita berhasil. Yeremia bisa pergi, kalau kita baca berikutnya pasal-pasal berikutnya, Yeremia bisa membawa bangsa Israel. Bukan karena kemampuan dia udah katakan kelemahannya di depan, tapi karena dia berjalan bersama dengan Tuhan. Pas ada sampai saat ini, sudah mau jalan 10-11 tahun. Siapa saya? Siapa Bunda? Kami gak ada apa-apanya. Hanya Tuhan yang membawa pas ada sampai saat ini. Ya. Kita kuat karena Tuhan yang luar biasa. Jadi rasa tidak mampu itu manusiawi, ya. Tapi bukan menjadi alasan kita untuk takut untuk berjalan. Bukan membuat kita untuk meragukan kekuatan Tuhan. Jadi rasa tidak mampu itu manusiawi. Ya, tapi bukan berarti kamu pimpin doa ya. Saya belum biasa. Ya, saya pimpin doa ya. Kata-kataku nggak teratur. Kamu pimpin pujiannya, kamu aja dulu lah. Selalu ada alasan dia. Tapi keterbatasan kita itu jangan menjadi alasan untuk kita tidak maju bersama dengan Tuhan. Ingat, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat. Dan ingat selalu, kalau kamu mengerti panggilanmu, kamu ada di tempat ini karena Tuhan. Tidak ada yang akan berhenti di tengah jalan. Saya ulang ya. Kalau kamu mengerti, kamu memahami, kamu menyadari bahwa kamu ada di tempat ini karena Tuhan, kamu tidak akan berhenti di tengah jalan. Tapi kamu akan selesai sampai pada destinasi terakhir, kelas 3 sampai wisuda. Pelepasan. Sudah lagi sekarang sampai pelepasan dan kamu akan terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Tapi ketika kamu nggak memahami kamu ada di sini karena Tuhan, nggak ngajar gembalaku itu dia bilang kota sampai kita di sini pohon-pohon sama saja di sana, hanya bedanya di sini pisang, di sana sawit. Kita nggak mengerti akhirnya apa? Kita merasa tertipu. Tapi kalau kau merasa, aku bersyukur, aku bisa menginjak Bandara Soekarno Hatta, aku bisa naik kereta cepat,
Aku bisa ke Sukabumi, aku bisa ke Ciamis, aku bisa ke Pasar Ciranjang, aku bisa ke Calinci, aku bisa naik pesawat. Terima kasih Tuhan. Luar biasa penyertaan rancangan. Jadi ketika kita mengerti itu adalah panggilan Tuhan, Israel dipanggil untuk masuk ke, sering saya ulang-ulang, Israel masuk ke tanah perjanjian itu ada proses. Tapi endingnya kesejahteraan, berlimpah susu dan madu. Tuhan sedang memproses kita untuk suatu destiny yang indah. Jadi kelemahan bukan alasan untuk menolak panggilan. Ya, jangan kita terlalu banyak alasan untuk tidak mengikuti panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan tidak hanya jadi hamba Tuhan, tidak jadi sekolah teologi. Panggilan Tuhan kita masuk dalam dunia kerja dengan jujur, itu memuliakan Tuhan. Kerja dengan baik, itu memuliakan Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, itulah panggilan hidup kita. Yang ketiga, orang yang dipanggil Tuhan adalah orang yang diberkati dengan firman Tuhan, dibekali. Ya, tidak kalau Tuhan panggil kita, Tuhan tidak biarkan jalan sendiri. Ya, Dia menyertai kita, memberikan pembekalan supaya ketika kita menghadapi masalah, ingat, saya sudah bekali kamu. Ada tentara yang disuruh pergi berperang tanpa dilatih. Semua dilatih. Bagaimana menyamar, dicek kepalanya, mukanya, semua supaya sama dengan daun. Ya. Ketika musuh lewat di sampingnya, dia kata dikira pohon, padahal orang. Ya pegang kakinya, mati kan. Karena sudah terlatih. Tuhan memanggil orang, ya asal panggil, pasti dia perlengkapi, dia latih. Sehingga ketika orang yang dipanggil Tuhan masuk di dalam ladangnya Tuhan, dia akan siap untuk bertempur, baik secara rohani maupun jasmani. Jadi kalau kita lihat ayat 9 sampai 10, coba baca. Allah membekali setiap orang yang dipanggilnya dengan firman-Nya. Coba bacakan. Siapa? Apri, coba baca Apri ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Coba ulang lagi, untuk apa? Tuhan kasih tugas kepada Yeremia apa? Untuk apa? Untuk mencabut, untuk merobohkan, untuk membinasakan, untuk meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Itu pekerjaan mudah nggak? Pekerjaan susah semua itu. Dikasih ke anak yang masih muda, yang tidak berpengalaman, yang tidak pandai bicara. Kalau kamu di posisi Yeremia saat itu, kira-kira gimana? Hah? Ini tidak mudah. Tapi kenapa Yeremia mau? Karena Tuhan sudah katakan, aku menyertai engkau, aku bersama dengan engkau, aku menaruh perkataanku ke dalam mulutmu. Ya. Tuhan memberikan otoritas kepada Yeremia dan tugas untuk membangun bangsa ini melalui firman Tuhan. Disuruh untuk menegur Israel yang telah jatuh di dalam penyembahan, yang tidak lagi fokus kepada Tuhan. Ya. Di ayat pasal berikutnya dikatakan musuh Babel dari itu sudah siap untuk menyerang Israel. Diingatkan dulu lewat Nabi Yeremia, mengingatkan bangsa yang tegak tengah. Ayo kembali kepada Tuhan, bertobat. Tidak mudah
seorang muda mau didengarkan oleh orang-orang yang hebat. Ya, tidak mudah. Sama kalau kamu pulang ke orang tua, kamu ngomong tentang firman Tuhan. Pengalaman kemarin siapa? Agus menginjili bapaknya balik menginjili kan? Kenapa seperti itu? Karena kamu masih muda, merasa, apalagi kalau bapak kita coba Excel, berani nggak? Ngomong firman Tuhan ke bapakmu, berani nggak? Harusnya berani. Ya, jangan karena kamu muda, kalau Tuhan katakan berbagi dengan Pak Boy, berbagi. Ya, jadi Allah menaruh perkataan di dalam setiap mulut kita. Ya. Jadi tantangan apapun, kalau Tuhan suruh, yuk lakukan. Kalau kamu melihat temanmu salah, Tuhan sudah taruh perkataan di dalam mulutmu untuk menegur dia. Oh, itu salah. Tuhan katakan jangan takut kan? Firman Tuhan, jangan takut. Aku bersama dengan engkau. Apa aplikasinya dalam kehidupan kita? Dalam pelayanan, dalam sekolahmu, dalam kuliahmu, dalam pekerjaanmu, kita membawa kebenaran Tuhan, bukan membawa pendapat pribadi. Pendapat pribadi kita bisa salah, tapi kalau kita landasi semua berdasarkan firman Tuhan. Ingat kembali, Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya saja bukan berkata menurut aku. Ya, ketika iblis datang kepada Yesus waktu selesai puasa. Selesai puasa itu berarti lagi lapar, haus. Iblis katakan, jika engkau anak Tuhan, anak Allah, ubahlah batu itu jadi roti kau makan habis puasa lapar. Yesus katakan, apa Yesus katakan? Nah, aku ini anak Allah loh. Saya bisa. Ayo kita makan sama-sama iblis. Enggak. Yesus tak katakan gitu. Aku ini anak Allah. Dia anak Allah. Dia tahu. Tapi dia dalam kemanusiaannya dia enggak mengandalkan dirinya. Tapi dia kembali bersandar kepada Tuhan. Dia selalu berkata, ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan. Tuhan membekali kita dengan firman-Nya. Ya. Ketika seorang firman lagi letih lesu, ada firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ketika ada godaan untuk mengambil kue temanmu, uang temanmu, firman Tuhan katakan, jangan mencuri. Tuhan sudah taruh di dalam. Ketika kita mau menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, ada tertulis, kasihilah sesamamu manusia. Ketika ada orang yang menjengkelkan engkau, ngomongin engkau, bahkan menjelekkan engkau, memusuhi engkau, Tuhan katakan, bantailah dia. Apa? Tuhan katakan, kasihilah musuh. Berdoalah untuk dia, supaya dia bersadar. Ini Tuhan sudah kasih semua firman Tuhan. Ketika setan datang menggoda, apa yang kita katakan? Ketika iblis perempuan datang menggoda kita, apa kita kan? Nyala kau iblis. Maaf ya, bukannya. Nyala kau iblis. Firman Tuhan sudah ada. Jadi kalau kita dipanggil oleh Tuhan, Allah membekali kita. Bukan dipanggil begitu saja, pergilah. Tapi Tuhan taruh firman. Pergi. Jangkau dunia untuk saya. Aku mengutus engkau masuk ke dalam dunia lewat pekerjaanmu.
Aku mengutus engkau ke Taiwan lewat pekerjaanmu, lewat studimu di sana. Jadi berkat di sana. Aku sudah menaruh firman-Ku di dalam hatimu. Pergi ke Tiranus, jadi berkat di sekitar sana. Aku sudah menaruh firman di dalam hatimu. Pergi ke Inti, tobatkan itu penjual-penjual di sana. Aku sudah menaruh firman di dalam. Tidak ada orang yang dipanggil dan disuruh pergi sendiri. Semua Tuhan sudah sertai. Dalam pelayanan kita membawa kebenaran Tuhan, bukan pendapat pribadi. Hidup kita harus ditopang firman Tuhan, bukan emosi, bukan mencari popularitas. Ya. YouTube kita itu bukan untuk popularitas supaya orang kenal kamu, bukan. Tapi bagaimana lewat itu banyak anak-anak muda yang bisa melihat dan punya semangat yang baru dalam memuji Tuhan. Melihat WL kita hari ini luar biasa. Ya. Puji Tuhan. Badan boleh kecil tapi suara luar biasa, menyenangkan hati Tuhan. Ya. Biarlah semua kemuliaan hanya untuk Tuhan. Nah, ini memang iblis tidak senang kita menampilkan firman Tuhan. Ada saja. Oke, orang yang dipanggil Tuhan, apakah semua mulus jalannya? Nah, ada tantangan. Katakan ke kiri kananmu, tantangan sedang menanti. Hadapi bersama dengan Tuhan. Jadi kembali mana? Kenapa nggak muncul lagi? Apa? Ya, oke. Tantangan pasti datang, tapi kembali jangan takut. Tantangan pasti ada. Orang yang dipanggil Tuhan, kita semua ini orang-orang yakin bahwa kita dipanggil oleh Tuhan. Tantangan itu pasti ada, ya. Coba baca ayat 17 sampai 19. Siapa yang bacakan? Suara yang keras, cewek belum ada ya. Berdiri baca ayat 17 sampai 19. Akan tetapi engkau ikatlah pinggangmu dan segeralah sampaikan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Jangan gentar terhadap mereka, supaya jangan engkau kubuat gentar di hadapan mereka. Adapun aku sesungguhnya pada hari ini, aku membuat engkau menjadi kota berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga, melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Oke, ya. Udah jelas ya siapa yang akan dihadapi oleh Yeremia. Itu belum terjadi, baru diingatkan saja. Baru Tuhan kasih tahu kan. Ya, belum terjadi. Yang kita baca. Dia udah kasih tahu akan ada tantangan yang kamu hadapi. Yeremia, ada tantangan yang kamu hadapi, tapi jangan takut. Dikatakan orang-orang yang kau hadapi akan memerangi engkau. Tapi Tuhan katakan di situ, tidak akan mengalahkan engkau karena aku menyertai engkau. Anak-anak muda, hidupmu suatu waktu akan diomongin orang. Hidupmu suatu waktu walaupun kau berbuat baik mungkin akan dijelekkan orang. Mungkin engkau akan dijatuhkan orang. Mungkin orang akan mencari-cari kesalahanmu. Itu pasti terjadi. Tantangan itu pasti ada. Tapi ingat, jika engkau bersama dengan Tuhan, siapapun yang melawan engkau tidak akan mengalahkan engkau. Dan Tuhan akan menyertai engkau. Pegang. Ya. Besok menghadapi tantangan yang lebih berat lagi. Ya. Apakah membangun PAS ini tidak ada tantangannya? Apakah membangun SMK Polus? Tantangannya banyak sekali. Tapi saya bersama Bunda percaya bahwa apa yang kami lakukan Tuhan sertai. Dan Tuhan akan selalu membawa hal-hal yang baru, melewati tantangan, melewati masalah. Apakah ke depan tidak ada masalah? Ada.
Jangan senang kamu udah lulus SMK kelas 12. Tantangannya akan lebih besar lagi. Kamu siap. Ingat, Tuhan beserta dengan engkau. Yang penting jangan tinggalkan Tuhan. Di tengah masalah yang kamu hadapi, jangan tinggalkan Tuhan. Yeremia dikatakan Tuhan katakan mereka akan memerangi engkau. Tuhan sudah katakan. Coba belum dikasih tugas sudah ditakutin dulu. Kira-kira Edsel mau nggak kalau ini? Kalau saya katakan, ya, nanti kamu ke Taiwan itu baru sampai pelabuhan kamu tidak dijemput sama ini dijual organ, pasti mau ke sana. Ya, pasti saya pergi. Ya sebetulnya itu hanya hoax saja kan yang menakut-nakuti. Saya akan pergi bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai aku, pasti aku bisa. Katakan seperti itu ya. Nah, jadi Tuhan tidak menjanjikan jalan yang mudah. Ya. Ayat hafalan kita jadi pelajaran pertama. Bukan ayat hafalan, ada satu ayat di situ. Barang siapa mau mengikut aku, yang kedua ya. Katanya kepada mereka semua, barang siapa yang mengikut aku, ia harus menangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Efesus Lukas 3 Lukas 9 ayat 23. Nah, udah jelas itu Tuhan katakan apa? Menyangkal diri, apalagi pikul salib setiap hari. Enak nggak pikul salib? Tidak. Kira-kira kalau kamu penginjilan orang, kamu jadi Kristen pikul salib ya? Oh enggak, kira-kira belum jadi Kristen udah suruh pikul salib gitu. Ya. Yeremia ini udah dikasih tahu, kamu akan dikasih begini yang kamu hadapi. Tapi tidak titik di situ. Tuhan katakan jangan takut, aku menyertai engkau. Itu luar biasa ya. Jadi Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah. Kamu jadi Kristen, hidupmu tidak akan susah. Itu apa? Teologi apa itu namanya? Anak mahasiswanya. Nah, teologi kemakmuran. Ya, ikut Tuhan semua enak. Dapat rumah, dapat mobil, dapat sepeda. Pokoknya kemana-mana, gak ada sakit penyakit. Tidak seperti itu. Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan mudah, tapi penyertaan yang pasti dan sikap siap tempur Tuhan. Siap dalam segala sesuatu, siap pakai perlengkapan senjata Allah, lawan setiap musuh-musuh yang menghadang kita. Musuh apa yang firman Tuhan katakan? Musuh kita lah bukan melawan darah dan daging, bukan manusia musuh kita, tapi pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap ini, roh jahat masuk ke sini. Lihat di Hades seperti yang disampaikan tadi malam. Roh jahat masuk sini, lihat temannya pakai baju bagus, iri. Besok dijemur di baju disidang. Itu dari mana? Roh jahat masuk. Ya kan? Roh jahat masuk, lihat mangga orang, lempar. Ya mulai semua dengan roh-roh di udara, penghulu, penguasa. Itu lawan kita. Jadi Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah. Itu lagunya apa? Tuhan tak pernah janji dan selalu biru. Jalan selalu biru. Tadi jalan selalu rata kan? Ya. Selalu itu ada, kadang kita di atas, kadang di bawah, kadang berleku-lekuan. Itulah jalan hidup kita kan.
nggak pernah jalan tol. Apalagi kalau kita ke Batu Pelur, jalan itu perlu perjuangan. Ke Seko lebih lagi, ke Sotek tempatnya dia, mobil sudah tinggal baknya yang kelihatan, udah tenggelam sama lumpur. Itu banyak ya tantangan. Tapi ingat, penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Jadi pelayanan sejati selalu diuji. Ya, ujian itu untuk naik kelas kan. Tapi jangan gentar karena Tuhan adalah perisai kita. Kesetiaan lebih penting daripada keberhasilan manusia. Ya. Makanya firman Tuhan katakan, hai hambaku yang baik dan berhasil, masuklah, ikutlah dan percaya. Dan hai hambaku yang baik dan punya mobil banyak. Hai hambaku yang baik dan punya mobil muli, masuk. Tuhan tidak pernah berkata seperti itu. Hai hambaku yang setia dan bisa main drum lewat HP. Hai hambaku yang baik yang bisa main keyboard. Tapi Tuhan katakan, hai hambaku yang baik dan setia. Setia di dalam menghadapi tantangan. Ya. Selesai ibadah kita ini sudah ada tantangan. Nggak tahu. Tapi ingat, penyertaanmu sempurna, rencanamu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Walaupun telur ayamku habis, nggak tahu siapa yang ambil. Penyertaanmu sempurna, saya tetap bernyanyi seperti itu. Ya. Rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Gila, satu ayam bertelur 5. Hilang satu kembali jadi 5. Tapi kalau kita marah-marah, kita marah juga, ayam dengar stres, gak mau dia bertelur. Ya kan? Tapi kalau kita nyanyikan dia, damai sejahtera juga dia kan. Yang harusnya bertelur 1 sehari bisa jadi 2. Haleluya. Ya, jadi kesetiaan lebih penting daripada keberhasilan. Tapi orang yang setia pasti akan berhasil. Ya, kesetiaan itulah yang Tuhan tuntut. Nah, sedikit lagi, Yeremia. Nih, Yeremia adalah gambaran orang percaya yang setia. Ya, dikatakan dia teguh. Ya, Yeremia berdiri teguh menyampaikan kebenaran di tengah bangsa yang menolak. Dia tetap menyampaikan karena dia percaya bahwa dia diutus oleh Tuhan. Sampaikan saja. Kalau engkau yakin, ya, ini untuk mahasiswa teologi ya. Untuk hambanya dari STT ini. Kalau Tuhan suruh engkau khotbah tentang keras, ya, jangan kau bilang ini, jangan khotbah keras-keras ini, penyumbang gereja ini yang hadir ini, kita khotbah ini dihentikan, mati gereja kita ini. Jangan kau. Kalau Tuhan suruh engkau sampaikan, walaupun itu tidak enak di telinga orang yang mendengarnya. Tapi kalau Tuhan suruh. Yeremia dikatakan dia berdiri teguh menyampaikan kebenaran di tengah bangsa yang menolak. Ya. Dia yakin Tuhan yang suruh dia sampaikan. Kemudian ingat bahwa kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk taat dan berdiri di tengah tantangan. Ya. Kamu adalah generasi yang kuat. Kamu adalah generasi yang kuat. Saya nggak mau lihat besok-besok Reski yang badannya besar karena menghadapi tantangan dia menangis. Tapi dia akan menangis bahagia karena Tuhan berhasil, gitu ya. Kita dipanggil bukan hanya untuk percaya. Orang yang sudah percaya itu sudah percaya semua, tetapi orang yang percaya akan selalu diuji
dengan tantangan. Justru di tengah badai kamu akan menemukan begitu banyak inspirasi, begitu banyak berkat. Seperti Raja Wali yang terbang tinggi, mengatasi segala badai pencobaan, dan di tengah badai dia memanen berkat-berkat. Justru karena Tuhan izinkan masalah untuk memberkati kita. Jangan selalu melihat badai, jangan selalu melihat tantangan, jangan selalu melihat masalah sebagai sesuatu yang merugikan kita, menghantam kita. Tapi lihatlah dalam kacamatanya Tuhan, bahwa Tuhan izinkan itu terjadi untuk membentuk pribadi saya, untuk membentuk aku semakin kuat di dalam menghadapi tantangan. Keteguhan Yeremia menginspirasi kita untuk tetap setia dalam pelayanan, dalam iman kita, dalam panggilan kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah setia di dalam setiap masalah, di dalam setiap tantangan yang kita hadapi? Apakah kita sudah menerima dengan hati yang sungguh-sungguh bahwa aku ada di tempat ini karena Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang terbaik. Saya akan melihat Yabes yang semakin memperluas kerajaannya. Amin. Saya akan melihat Wahyu yang mengakhiri pertandingannya dengan baik. Sesuai dengan kitab Wahyu, kitab terakhir. Kita akan melihat bagaimana seorang komandan Kodam bertobat. Pakai Tuhan secara luar biasa. Amin. Amin. Oke, kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian penyertaan sempurna.